warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peri Sonde, NPM saya 3061924013 dari Prodi Pendidikan Biologi. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang karakteristik siswa SMP dan SMA beserta metode pembelajaran. Hari ini kita akan membahas karakteristik siswa SMP dan SMA serta kaitannya dengan metode pembelajaran. Saya dari kelompok 7, nama saya Peri Sonde dan teman saya Ivan Yato. Pengertian karakteristik adalah secara umum istilah karakter yang sering disamakan dengan istilah temperamen atau tabiat, watak, atau akhlak yang memberinya sebuah definisi sesuatu yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Secara harfiah, menurut beberapa bahasa, karakter memiliki beberapa seperti karakter Latin yang berarti instrument of making creation, bahasa Prancis berarti encrop atau mengukir, watek dalam bahasa Jawa berarti ciri wanci atau watak dalam bahasa Indonesia berarti sifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat, dan pengalaman. Karakteristik siswa, keanekaragaman karakteristik siswa yang antara lain meliputi keanekaragaman sosial budaya dan keanekaragaman latar belakang yang lainnya menurut guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu dan memenuhi standar agar menghasilkan lulusan yang bermutu. Dengan proses pembelajaran harus dilakukan dengan menyenangkan, memberikan tantangan, dan memberi motivasi siswa untuk selalu aktif belajar. Proses pembelajaran dengan input yang beraneka-ragam juga harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi siswa untuk berkarya, berkreativitas, dan mengembangkan kemandirian dengan perkembangan psikologis dan fisiologis siswa. Karakteristik siswa SMP. Dalam tahap perkembangannya, siswa SMP berada pada tahap periode perkembangan yang sangat pesat dari segala aspek. Berikut ini disajikan pengembangan yang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran, yaitu perkembangan aspek kognitif, psikomotor, efektif. Rentang 12-14 tahun. Usia ini adalah dalam rentang masa remaja yang oleh para ahli psikologi ditentukan secara normal pada usia 12-22 tahun. Dari embrio, janin, bayi, anak-anak, remaja. Perkenalkan, nama saya Timur PM 3061924014 Prodi Pendidikan Biologi. Terima kasih teman saya Ferry. Saya akan menyambung pertanyaan atau materi dari Ferry. Terima kasih kepada teman saya Ferry Rizwandi. Saya akan menyambung materi yang dibacakan oleh Ferry Rizwandi. Menurut Sri Rumini 1995-32-38, masa awal remaja memiliki karakteristik: A. Terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. B. Mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder. C. Kecenderungan ambivalensi antara keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Senang membandingkan kaidah-kaidah nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Reaksi dan ekspresi emosi masih labil. G. Mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. H. Kecenderungan minat dan pilihan karir relatif sudah lebih jelas. Karakteristik siswa SMA. Karakteristik anak remaja bisa dilihat dalam beberapa aspek, yaitu dari pertumbuhan fisik, perkembangan seksual, cara berpikir kausalitis, emosi yang meluap-luap, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan kepribadian. Masa remaja dimulai dari usia 12-21 tahun menurut masa peralihan antara masa kehidupan anak dan masa kehidupan orang dewasa. Masa remaja sering dikenal dengan masa pencarian jati diri. Masa remaja ditandai dengan sejumlah karakteristik penting, yaitu: 1.
1. Mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. 2. Dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakan secara efektif. 4. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. 5. Memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuan. 6. Mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga dan memiliki anak. 7. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara. 8. Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. 9. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku. 10. Mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan religiusitas. Kaitan karakteristik siswa dengan media pembelajaran. Berbagai karakteristik perkembangan masa remaja tersebut menuntut adanya pelayanan pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat dilakukan guru diantaranya membantu mengembangkan siswa apresiatif terhadap postur tubuh atau kondisi dirinya, melatih siswa untuk mengembangkan resiliensi, kemampuan bertahan dalam kondisi sulit dan penuh godaan, membantu siswa mengembangkan sikap apresiatif terhadap postur tubuh atau kondisi dirinya, memupuk semangat keberagamaan siswa melalui pembelajaran agama terbuka dan lebih toleran, membantu siswa mengembangkan etos kerja yang tinggi dan sikap wiraswasta, menerapkan model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berpikir kritis, refleksi, dan positif, memberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan mengambil keputusan, menjalin hubungan yang harmonis dengan siswa, bersedia mendengarkan segala keluhan dan problem yang dihadapi, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, bahaya penyimpangan seksual, dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan pembelajaran dalam pendidikan di Indonesia bersifat klasikal yang melibatkan siswa dan guru. Pembelajaran yang bersifat klasikal tentu membutuhkan proses persiapan dan perencanaan pada desain pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal tersebut karena terdapat keberagamaan karakteristik antara siswa yang satu dengan yang lain, memiliki karakteristik yang berbeda. Para pendidik dalam hal ini, guru perlu memperhatikan karakteristik siswa sebagai peserta didiknya. Penggunaan guru terhadap karakteristik siswa dapat membantu dalam membuat perencanaan pembelajaran, diantaranya dalam menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Seorang guru harus cerdas dalam pemilihan metode pembelajaran agar dalam keberagaman karakteristik siswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu, pengenalan terhadap karakteristik siswa harus dilakukan. Terima kasih, sekian dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.